Elvis Presley, penyanyi dan pemeran laki-laki asal Amerika Serikat. Elvis Aaron Presley tanggal 8 Januari tahun 1935 sampai 16 Agustus tahun 1977, adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika. Dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll, atau singkatnya, The King. Presley lahir di Tupelo, Mississippi, dan pindah ke Memphis, Tennessee dengan keluarganya saat ia berusia 13 tahun. Karir musiknya dimulai di sana pada 1954, saat ia merekam sebuah lagu dengan produser Sam Phillips di Sun Record. Diiringi oleh gitaris Scotty Moore dan pemain bass Bill Black, Presley adalah salah satu orang terawal yang mempopulerkan rockabilly, up-tempo, percampuran musik country dan rhythm and blues yang dibawakan dengan bak beat. RCA Victor mengakuisisi kontraknya dalam kesepakatan yang digalang oleh Kolonel Tom Parker, yang mengurusi penyanyi tersebut selama lebih dari 2 dekade. Single RCA pertama Presley, Heartbreak Hotel, dirilis pada Januari tahun 1956 dan menjadi hit nomor 1 di Amerika Serikat. Ia dianggap sebagai figur utama dari rock and roll setelah serangkaian kesuksesan penampilan jaringan televisi dan rekaman-rekaman yang memuncaki tangga lagu. Tafsiran lagu-lagunya yang energi dan gaya tampilan provokatif seksualnya, terkombinasi dengan campuran pengaruh potensi berwarna-warna yang sejalan dengan gerakan hak sipil, yang membuatnya menjadi populer dan kontroversial. Pada November tahun 1956, Presley membuat debut filmnya dalam Love Me Tender. Pada 1958, ia bertugas dalam militer. Ia melanjutkan karir rekamannya selama 2 tahun kemudian, memproduksi beberapa karya buatannya yang paling sukses secara komersial sebelum memutuskan untuk lebih mencurahkan diri dalam pembuatan film-film Hollywood beserta album-album soundtracknya pada 1960-an, sebuah keputusan yang banyak dikritik. Pada 1968, setelah cuti selama 7 tahun dari penampilan langsung, ia kembali tampil dengan muncul pada acara televisi khusus Elvis, yang diikuti dengan konser keresidenan Las Vegas dan serangkaian tur berlaba tinggi. Pada 1973, Presley tampil dalam konser siaran global pertama melalui satelit Aloha from Hawaii. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1977, ia terkena serangan jantung saat berada di kamar mandi di tempat tinggalnya di Graceland, dan kemudian wafat. Kematiannya diyakini selama beberapa tahun sebagai akibat dari penyalahgunaan obat-obatan yang membuat kesehatannya memburuk dan wafat. Presley adalah salah satu musisi paling berpengaruh dan terselebrasi pada abad ke-20. Sukses secara komersial dalam beberapa genre, termasuk pop, blues, dan gospel, dia adalah salah satu artis solo dengan penjualan terbaik dalam sejarah musik rekaman, dengan perkiraan penjualan rekaman sekitar 600 juta unit di seluruh dunia. Ia memenangkan 3 Grammy, selain juga meraih Grammy Lifetime Achievement Award pada usia 36 tahun, dan telah dicantumkan dalam berbagai Hall of Fame musik. Kehidupan dan karir, tahun 1935 sampai tahun 1953, tahun-tahun awal. Masa kecil di Tupelo. Presley lahir pada tanggal 8 Januari tahun 1935 di Tupelo, Mississippi, sebagai putra dari pasangan Gladys Love Nesmith, tahun 1912 sampai tahun 1958. Dan Vernon Elvis Presley, tahun 1916 sampai tahun 1979, di rumah pistol 2 kamar yang dibangun oleh ayahnya Vernon dalam persiapan kelahiran anak tersebut. Jesse Garon Presley, saudara kembar identiknya, mengalami lahir mati pada 35 menit sebelum kelahirannya sendiri. Presley menjadi dekat dengan orang tuanya dan secara khusus menjalin hubungan dekat dengan ibunya. Keluarganya mengikuti sebuah sidang Allah, di mana ia menemukan inspirasi musik awalnya. Meskipun ia berkonflik dengan gereja Pantekosta pada masa-masa berikutnya, ia tak pernah resmi meninggalkannya. Pendeta Rex Humbard memimpin pemakamannya, karena Presley telah menjadi pengikut pelayanan Humbard. Leluhur Presley utamanya adalah Eropa campuran, yang meliputi Jerman, Skotlandia, dan beberapa Norman Prancis. Leluhur Gladys Morning Dove White diyakini adalah orang Amerika asli Cherokee.
Gladys dianggap oleh para kerabat dan temannya sebagai anggota dominan dari keluarga kecil tersebut. Vernon berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, demi ambisi kecil. Keluarganya sering meminta pertolongan berupa bantuan pangan dari para tetangganya dan pemerintah. Keluarga Presley selamat dari tornado F5 dalam perebakan tornado Tupelo Gainesville 1936. Pada 1938, mereka kehilangan rumah mereka setelah Vernon dikenai dakwaan penyelipan cek yang ditulis oleh tuan tanah, Orville S. Bean, peternak susu dan penjual sapi yang mempekerjakannya. Ia ditahan selama 8 bulan, dan Gladys dan Elvis pindah ke kerabat-kerabatnya. Pada September tahun 1941, Presley masuk kelas 1 di East Tupelo Consolidated di mana para pengajarnya menganggapnya rata-rata. Ia ikut sebuah kontes menyanyi setelah dibujuk gurunya dengan membawakan lagu country Red Foley All Set pada doa pagi. Kontes tersebut, yang diadakan di Mississippi, Alabama Fair and Dairy Show pada tanggal 3 Oktober tahun 1945, adalah penampilan publik pertamanya. Berbusana koboi, Presley yang berusia 10 tahun berdiri di atas kursi untuk mencapai mikrofon dan menyanyikan All Set. Ia meraih peringkat kelima. Beberapa bulan kemudian, Presley diberikan gitar pertamanya pada hari ulang tahunnya. Ia mengharapkan sesuatu yang lain. Pada sumber-sumber berbeda, sepeda atau senapan. Sepanjang tahun berikutnya, ia meraih pelajaran gitar dasar dari dua pamannya dan seorang pastor baru di gereja keluarganya. Presley menyatakan, "Aku ambil gitar tersebut, dan aku menonton orang-orang, dan aku belajar untuk memainkan sedikit irama. Namun, aku tak pernah bernyanyi di publik. Aku sangat malu terhadapnya." Memasuki sebuah sekolah baru, Milam, untuk kelas 6 pada September tahun 1946, Presley dianggap penyendiri. Pada tahun berikutnya, ia mulai mengiring gitarnya ke sebuah basis harian. Ia bermain dan menyanyi pada waktu makan siang, dan seringkali disebut sebagai seorang anak tempat sampah, yang memainkan musik hillbilly. Keluarganya saat itu tinggal di kawasan yang sebagian besar berpenduduk Afrika Amerika. Sebagai penonton setia acara Mississippi Slim pada stasiun radio Tupelo WELO, Presley disebut gila terhadap musik oleh adik Slim, teman sekelas Presley, yang seringkali memutarkannya acara tersebut. Slim mensuplementasikan kemampuan gitar Presley dengan mendemonstrasikan teknik kunci. Saat menginjak usia 12 tahun, Slim mengajaknya tampil di 2 siaran. Presley pun tampil meraih di atas panggung untuk pertama kalinya, dan meraih kesuksesan pada pekan berikutnya. Masa remaja di Memphis. Pada November tahun 1948, keluarganya pindah ke Memphis, Tennessee. Setelah bermukim selama hampir setahun di asrama, mereka meraih sebuah apartemen 2 kamar di kompleks perumahan publik yang dikenal sebagai Lauderdale Courts. Masuk L.C. Humes High School, Presley hanya meraih nilai C dalam pelajaran musik di kelas 8. Saat guru musiknya berkata kepadanya bahwa ia tak berniat untuk bernyanyi, ia membawa gitarnya pada hari berikutnya dan menyanyikan sebuah hit terkini, "The Anthem Called Itchy Fingers of Me", dalam upaya untuk meraih sanjungan dari bidang lainnya. Seorang teman sekelasnya menyatakan bahwa gurunya sepakat bahwa Elvis berhak saat ia berkata bahwa ia tak mengapresiasikan jenis menyanyinya. Ia biasanya terlalu malu untuk tampil terbuka, dan pernah ditindas oleh para teman sekelasnya yang menganggapnya anak mama. Pada 1950, ia mulai giat mempraktikkan gitar di bawah bimbingan Jesse Lee Denson, seorang tetangga yang lebih tua 2,5 tahun darinya. Mereka dan 3 anak lainnya, kakak beradik Dorsey dan Johnny Burnett, membentuk sebuah kelompok musikal yang bermain di sekitaran Coates. Pada bulan September ia mulai masuk ke Loop State Theater. Pekerjaan lainnya menyusul, yang meliputi Precision Tool, Loop S lagi, dan MARL Metal Products. Pada masa SMP-nya, Presley mulai beranjak melebihi teman-teman sekelasnya, kebanyakan karena penampilannya. Ia memanjangkan jambangnya dan memberikan gaya pada rambutnya dengan minyak mawar dan vaseline. Pada waktu luangnya, ia datang ke Beale Street, jantung suasana blues Memphis, dan melihat pakaian-pakaian di jendela Lansky Brothers. Pada masa SMA-nya, ia mengenakannya. Berniat tampil di luar Lauderdale Courts, ia berkompetisi dalam acara Humes S Annual Minstrel
pada April tahun 1953. Sambil menyanyi dan memainkan gitar, ia membukanya dengan "Till I Walk Again With You", sebuah hit terkini untuk Teresa Brewer. Presley menyatakan bahwa penampilan tersebut meningkatkan reputasinya. "Aku tak populer di sekolah, aku gagal bermusik, satu-satunya hal yang pernah ku gagalkan. Dan saat mereka memasukkanku ke acara bakat ini, saat aku tampil di atas panggung, aku mendengar orang-orang berkerumun dan bersemarak dan karena itu, tanpa sebab yang jelas ku menyanyi. Hal ini mengangkat tentang bagaimana aku menjadi populer setelah itu." Presley, yang tak pernah meraih pelatihan musik formal atau belajar membaca musik belajar dan bermain memakai telinganya. Ia juga mendatangi toko-toko rekaman dengan kotak JK dan menyimak iramanya. Ia memahami semua lagu Hank Snow, dan ia mencintai rekaman-rekaman dari para penyanyi country lainnya seperti Roy Acuff, Ernest Tubb, Ted Davan, Jimmy Rogers, Jimmy Davis, dan Bob Wills. Penyanyi Southern Gospel Jake Hess, salah satu penampil favoritnya, adalah sebuah pengaruh signifikan pada gaya menyanyi baladnya. Ia menjadi anggota audien reguler di acara bulanan All Night Singing, di mana beberapa grup musik white gospel menampilkan musik spiritual Afrika Amerika. Ia menyanjung musim dari penyanyi black gospel Sister Rosetta Tharpe. Seperti beberapa muridnya, ia menghadiri konser-konser blues. Ia hanya datang pada malam-malam yang dikhususkan untuk para audien kulit putih. Ia juga menyimak stasiun-stasiun radio regional, seperti WDIA Tanda Hubung AM, yang memutar Race Record, spiritual, blues, dan yang modern, suara bakbeat dari rhythm and blues. Beberapa rekamannya di masa mendatang terinspirasi dari para musisi Afrika Amerika lokal seperti Arthur Crudup dan Rufus Thomas. B. King menyatakan bahwa ia telah mengenal Presley sebelum ia menjadi populer, saat mereka berdua sedang berada di Beale Street. Pada waktu ia lulus dari perguruan tinggi pada Juni tahun 1953, Presley menyanyikan musik seperti masa mendatangnya kelak. Pada Agustus tahun 1953, Presley mendatangi kantor-kantor Sun Record. Ia dibayar selama beberapa menit di studio tersebut untuk merekam sebuah cakram aketat dua sisi, My Happiness, dan That's When Your Heart Touches Begin. Ia kemudian mengklaim bahwa rekaman tersebut ditujukan sebagai hadiah untuk ibunya, atau karena ia berminat terhadap apa yang ia anggap bersuara mirip, meskipun terdapat jasa pembuatan rekaman amatir yang lebih murah di sekitaran toko umum. Biografer Peter Guralnick berpendapat bahwa ia memilih Sun dengan harapan agar mereka tertarik. Saat ditanyai oleh resepsionis Marion Keisker tentang apa jenis nyanyiannya, Presley menjawab, "Aku menyanyikan semua jenis." Saat ia menanyainya tentang siapa yang bersuara mirip dengannya, ia menjawab, "Aku tak bersuara seperti siapapun." Setelah ia rekaman, bos Sun, Sam Phillips, meminta Keisker agar memberitahukannya nama pemuda tersebut, yang ia lakukan dengan komentarnya sendiri, "Penyanyi balad yang bagus. Terimalah." Pada Januari tahun 1954, Presley memotong ketat kedua di Sun Record, "I'll Never Stand in Your Way", dan "It Won't Be the Same Without You", namun lagi-lagi tak membuahkan hasil. Tak lama setelahnya, ia gagal pada audisi untuk kuartet vokal lokal, Songfellows. Ia menjelaskan kepada ayahnya, "Mereka bilang aku tak bisa bernyanyi." Pakar lagu Jim Hamill kemudian mengklaim bahwa ia menjadi lengah karena ia tak mendemonstrasikan sebuah pendengaran untuk harmoni pada waktu itu. Pada bulan April, Presley mulai berkarya untuk perusahaan Crown Electric sebagai sopir truk. Temannya Ronnie Smith, setelah memainkan beberapa irama lokal dengannya, menyatakan bahwa ia menghubungi Eddie Bond, pemimpin band profesional Smith, yang teka membuka peluang untuk seorang vokalis. Bond menolaknya setelah mengetesnya, menganggap Presley lebih baik menyetir truk karena kamu tak pernah menjadi seorang penyanyi. Sementara itu, Phillips selalu menyoroti orang-orang yang memberikan suara musisi kulit hitam kepada audien dalam jumlah besar yang Sun fokuskan. Keisker melaporkan, "Lebih-lebih aku ingat Sam berkata, jika aku menemukan seorang pria kulit putih yang memiliki suara negro dan rasa negro, aku akan membuat $1 miliar." Pada bulan Juni ia mengakuisisi sebuah rekaman demo dari sebuah balad, "Without You", yang ia tujukan untuk dinyanyikan penyanyi remaja. Presley didatangkan oleh studio tersebut, namun tak dapat menyeimbangkan
Di samping itu, Phillips membujuk Presley untuk menyanyikan sejumlah lagu yang ia ketahui. Ia diiringi oleh apa yang ia sebut dua musisi lokal undangan, gitaris Winfield Scotty Moore dan pemain uprik bass Bill Black, untuk berkarya dengan Presley pada sesi rekaman. Sesi tersebut, yang diadakan pada sore tanggal 5 Juli tahun 1954, belum membuahkan hasil sampai larut malam. Saat mereka diberi waktu untuk kembali ke rumah, Presley mengambil gitarnya dan meluncurkan lagu blues tahun 1946, "That's Alright" karya Arthur Crudup. Moore menyatakan, semuanya bersiap. Elvis mulai menyanyikan lagu tersebut, melompat ke sekitaran dan bertindak jenaka. Dan kemudian Bill menyalakan bassnya, dan ia juga bertindak jenaka. Dan aku mulai bermain dengan mereka. Kupikir, Sam memiliki pintu untuk mengkontrol pembukaannya. Ia menggerakkan kepalanya dan berkata, "Apa yang kau lakukan?" Dan kami berkata, "Kami tak tahu." "Berbaliklah," ia berkata, berusaha untuk menemukan tempat untuk memulai, dan melakukannya lagi. Phillips dengan cepat mulai merekamnya. Ini adalah suara yang ia harapkan. 3 hari kemudian, DJ Memphis populer Dewey Phillips memutar "That's Alright" pada acara Red Hot and Blue miliknya. Para pemirsa mulai terkesima dan penasaran terhadap siapa yang menyanyikannya. Phillips menyadari bahwa rekaman tersebut berulang kali diputar pada udah jam terakhir acara tersebut. Mewawancarai Presley saat siaran, Phillips bertanya kepadanya apakah perguruan tinggi yang ia masuki mengklarifikasi warna kulitnya karena beberapa pendengar menganggap ia berkulit hitam. Pada beberapa hari kemudian, trio tersebut merekam sebuah lagu Bluegrass, "Blue Moon of Kentucky", karya Bill Monroe, lagi-lagi dengan gaya berbeda dan memakai efek jeda yang Sam Phillips juluki slapback. Sebuah single mencantumkan "That's Alright" pada A-side dan "Blue Moon of Kentucky" pada reverse. Penampilan langsung awal dan penandatanganan kontrak dengan Kasunting. Trio tersebut tampil di depan publik untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Juli di Bon Air Club. Presley masih memakai gitar ukuran anak-anaknya. Pada akhir bulan, mereka tampil di Overton Park Shell, dengan Slim Richman menjadi perhatian utama. Sebuah kombinasi dari respon kuatnya dengan ritme dan kegelisahan yang dimainkan sebelum kerumunan besar membuat Presley mengocok-kocok lututnya saat tampil. Lebar pantatnya turut mendukung gerakannya, menyebabkan Lara wanita muda di Audin mulai berteriak. Moore menyatakan, pada bagian-bagian instrumental, ia berbalik dari mic dan bermain dan mengocok, dan kerumunan menjadi meliar. Seorang penampil kulit hitam terpukau dan tersanjung dengan permainan bassnya, membuat Presley kemudian dikenang sebagai benar-benar bersuara liar, seperti drum hutan atau suatu hal. Setelah itu, Moore dan Black keluar dari band lama mereka dalam rangka agar giat bermain dengan Presley, dan DJ dan promoter Bob Neal menjadi manajer trio tersebut. Dari Agustus sampai September mereka giat bermain di Eagle Nest Club dan kembali ke Sun Studio untuk sesi rekaman lebih lanjut, dan Presley cepat mengembangkan kepercayaan dirinya di atas panggung. Menurut Moore, gerakannya adalah sebuah hal alami, namun ia sangat terpengaruh terhadap apa yang bereaksi. Ia melakukan beberapa hal sebanyak sekali dan kemudian ia mengembangkannya dengan benar-benar cepat. Presley membuat apa yang menjadi satu-satunya penampilannya di Grand Ole Opry di Nashville pada tanggal 2 Oktober. Setelah Audin bersikap sopan, manajer Opry Jim Denny berkata kepada Phillips bahwa penyanyi tidak buruk, namun tak sejalan dengan program. 2 pekan kemudian, Presley dibukukan pada Louisiana High Ride, saingan utama dan paling terdepan Opry. Acara yang berbasis di Shreveport tersebut disiarkan pada 198 stasiun radio di 28 negara bagian. Presley mengalami serangan kegelisahan lainnya pada kesempatan ini, yang dirutupi dengan perasaan tenang. Sebuah rekor yang lebih energi dan terkomposisi menimbulkan tanggapan antusias. Drummer House J. Fontana membawakan unsur baru, memadukan gerakan-gerakan Presley dengan dentuman-dentuman yang dapat diterima yang ia handal memainkannya dalam klub-klub. Setelah acara tersebut, High Ride menerima Presley untuk tampil setiap Sabtu malam dalam setahun. Menjual gitar lamanya dengan harga $8, dan dapat ditawar, ia membeli sebuah instrumen Martin dengan harga $175, dan trionya mulai bermain di tempat-tempat baru yang meliputi Houston, Texas,
dan Texarkana, Arkansas. Pada awal 1955, penampilan Hayrideh reguler, tur konstan, dan perilisan rekaman terkenal Presley membuatnya menjadi bintang regional, dari Tennessee sampai West Texas. Pada Januari Neal menandatangani kontrak manajemen formal dengan Presley dan membuat penyanyi tersebut disoroti Kolonel Tom Parker, yang ia anggap promotor terbaiknya dalam bisnis musik. Sukses memanajeri bintang country papan atas Eddie Arnold, Parker sekarang bekerja dengan penyanyi country nomor 1 yang baru, Hank Snow. Parker membukukan Presley pada tur bulan Februari Snow. Saat tur mencapai Odessa, Texas, Roy Orbison yang berusia 19 tahun melihat Presley untuk pertama kalinya. Energinya tak terkira, intriknya menakjubkan. Aku tak tahu apa yang menjadikannya seperti ini. Tak ada titik rujukan dalam budaya untuk menyandingkannya. Presley membuat debut televisinya pada tanggal 3 Maret di siaran KSLA tanda hubung TV Louisiana Hayrideh. Setelah itu, ia gagal mengikuti audisi untuk Arthur Guthrie Talent Scouts pada jaringan televisi CB. Pada Agustus Sun merilis 10 lagu dalam album Elvis Presley, Scotty and Bill. Pada rekaman-rekaman terbaru, trio tersebut diberi seorang drummer. Beberapa lagu, seperti That's Alright, merupakan apa yang seorang jurnalis Memphis sebagai idiomer dan band dari jazz bidang negro. Yang lainnya, seperti Blue Moon of Kentucky, lebih ke bidang country, namun terdapat percampuran dari dua musik berbeda pada keduanya. Pencampuran gaya ini menjadikannya sulit bagi musik Presley untuk disiarkan di radio. Menurut Neal, beberapa disc joki musik country tak bisa memainkannya karena suaranya lebih seperti artis kulit hitam dan tak ada stasiun-stasiun rhythm and blues yang menyentuhnya karena ia lebih bersuara seperti seorang hillbilly. Pencampuran tersebut dikenal sebagai rockabilly. Pada masa itu, Presley banyak dijuluki sebagai The King of Western Bop, The Hillbilly Cat, dan The Memphis Flash. Presley memperbarui kontrak manajemen Neal pada Agustus tahun 1955, mengangkat Parker menjadi penasehat istimewanya. Grup tersebut mengadakan sebuah jadwal perjalanan keliling ekstensif sepanjang paruh kedua dari tahun tersebut. Neal menyatakan, ini hampir menonjol. Reaksi yang datang ke Elvis berasal dari bocah-bocah remaja. Sehingga beberapa dari mereka, meskipun beberapa merupakan perwujudan iri hati, secara pratik membencinya. Terdapat kesempatan-kesempatan di beberapa kota di Texas saat kami diberi penjagaan polisi karena beberapa orang sering berupaya untuk menyerobotnya. Mereka terdiri dari sebuah geng yang berusaha untuk menyentuhnya atau melakukan suatu tindakan. Trio tersebut menjadi kuartet saat drummer Hayrideh Fontana bergabung sebagai anggota penuh. Pada pertengahan Oktober mereka tampil di beberapa acara dalam mendukung Bill Haley, yang Rock Around the Clock buatannya telah menjadi hit nomor 1 pada tahun sebelumnya. Haley mengamati bahwa Presley memiliki perasaan alamiah pada ritmenya, dan menyarankannya untuk menyanyi yang kurang balat. Di Country Disc Jockey Convention pada awal November Presley dipilih menjadi artis laki-laki paling menjanjikan. Beberapa perusahaan rekaman sekarang menunjukkan peminatannya terhadap nyanyiannya. Setelah 3 label rekaman besar menawarkan sampai $25, Parker dan Phillips menjalin kesepakatan dengan RCA Victor pada tanggal 21 November untuk mengakuisisi kontrak Sun dari Presley dengan bayaran $40. Karena masih berusia 21 tahun, Presley dianggap masih kecil, sehingga ayahnya menandatangani kontraknya. Parker menjalin hubungan dengan para pemilik Hill and Rank Publishing, Gene dan Julian Aberbach, untuk membuat 2 entitas, Elvis Presley Music dan Gladys Music, untuk menangani seluruh material baru yang direkam oleh Presley. Para penulis lagu diobligasikan untuk menangani sepertiga royaltinya dalam pertukaran agar ia menampilkan komposisi-komposisi mereka. Pada Desember RCA mulai sangat mempromosikan penyanyi barunya, dan telah mengeluarkan beberapa rekaman Sun-nya sebelum akhir bulan. Tahun 1956 sampai tahun 1958, puncak komersial dan kontroversi. Pada tanggal 10 Januari tahun 1956, Presley membuat rekaman-rekaman pertamanya untuk RCA di Nashville. Bertindak sebagai penyanyi dengan sekarang didukung Mort Black dan Fontana, RCA memasukkan pianis Floyd Kramer, gitaris Chet Atkins,
dan 3 penyanyi latar, yang meliputi tenor pertama Gordon Stoker dari kuartet populer Jordana Ayres, untuk memenuhi suaranya. Sesi yang diisi rasa mencekam tersebut dirilis sebagai sebuah single berjudul Heartbreak Hotel pada tanggal 27 Januari. Parker akhirnya membawa Presley ke televisi nasional, membukukannya pada acara CBS Stage Show untuk 6 penampilan sepanjang 2 bulan. Program yang diproduksi di New York tersebut dibawakan selama berpekan-pekan oleh kakak beradik dan ketua band besar Tommy dan Jimmy Dorsey. Setelah penampilan pertamanya, pada tanggal 28 Januari diperkenalkan oleh disc jockey Bill Randle, Presley singgah di kota tersebut untuk melakukan rekaman di studio New York milik RCA. Sesi-sesi yang dilakukan menghasilkan 8 lagu, termasuk sebuah cover dari lagu rockabilly Carl Perkins, Blue Suede Shoes. Pada bulan Februari, He Forgot to Remember to Forget, buatan Presley, sebuah rekaman Sun yang awalnya dirilis pada bulan Agustus sebelumnya, meraih peringkat papan atas pada tanggal lagu country Billboard. Kontrak Neil diterminasi dan Parker menjadi manajer Presley pada tanggal 2 Maret. Pada tanggal 12 Maret tahun 1956, Elvis mengambil sebuah rumah bergaya peternakan 1 lantai dengan 2 gerbong yang dijadikan garasi di sebuah kawasan pemukiman di Audubon Street, Memphis. Rumah tersebut dicantumkan dalam majalah-majalah nasional, dan kemudian menjadi titik fokal untuk para penggemar, media dan selebriti untuk berkunjung. Elvis tinggal di sana dengan orang tuanya antara Maret tahun 1956 dan Maret tahun 1957. RCA Victor merilis album debut eponim Presley pada tanggal 23 Maret. Digabung oleh 5 rekaman Sun yang sebelumnya belum dirilis, 7 lagunya yang baru direkam memiliki keragaman yang besar. Terdapat 2 lagu country dan sebuah nada bouncy pop. Yang lainnya utamanya melibatkan suara rock and roll, Blue Suede Shoes, menurut kritikus Robert Ilben, dan 3 lagu R dan B yang menjadi bagian dari penampilan panggung Presley sebanyak beberapa kali. Cover-cover dari Little Richard, Ray Charles, dan The Glisterers. Menurut Ilben, lagu-lagu tersebut, kebanyakan menguak semuanya. Tak seperti beberapa artis kulit putih, yang ditaburi versi-versi R dan B asli dari lagu-lagu tahun 50-an, Presley membentuk ulang mereka. Ia tak hanya menginjeksikan nada-nada dengan karakter vokalnya sentri namun juga menjadikan gitar, bukannya piano, sebagai alat musim utama dalam seluruh 3 kasus. Ini menjadi album rock and roll pertama yang menempati peringkat atas tanggal lagu Billboard, sebuah posisi yang dipegang selama 10 pekan. Walaupun Presley bukanlah seorang gitaris inovatif seperti Moore atau rocker Afrika Amerika kontemporer Buddy Guy dan Chuck Berry, sejarawan budaya Gilbert B. Rodman berpendapat bahwa citra sampul dari album tersebut membuat Elvis memiliki waktu sepanjang hidupnya di atas panggung dengan sebuah gitar di tangannya memainkan peran krusial dalam penempatan gitar tersebut sebagai alat musik terbaik yang menangkap gaya dan jiwa dari musik baru ini.